Ya, terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir di sini di acara HT2 Jakarta 2022. Nah, tadi kita udah menyaksikan beberapa penampilan ya seperti puisi, pembacaan puisi ya dari teman-teman, ada si Jack, terus dari teman-teman Tanggung Sastra yang udah keren, bagus-bagus banget sama keren kayak juri aja nih. Eh, Terus juga monolog dari si Heru ya, yang disudarai oleh Johannes kayak pemain basket. Nah, terus musikalisasi puisi atau puisi? Tadi ada musikalisasi puisi. Iya, musikalisasi puisi dari teman-teman Tanggung Sastra. Oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol santai aja tentang monolog ya, karena emang acara kita adalah sepekan monolog di Sanggar Komunitas 7. Kita acaranya itu dari tanggal 20 sampai tanggal 26 Maret ini. Itu juga menyambut Hari Teater Dunia. Ya mungkin ini Kang Ajis nih sebetulnya dia ya profesional di bidang lampu kayak gitu, lighting panggung ya. Lighting designer, terus alumni IKJ, Institut Kesenian Jakarta, itu angkatan 91. 92, dituain 1 tahun berarti. Iya. Nah, ya secara pengalaman mungkin teman-teman di Jakarta sudah tahu lah, karena dia udah kemana-mana sampai ke Asia ya. Ya, sampai keluar ke Asia juga. Ini kita manggilnya biasanya Kang Ajis, ada yang bilang Bang Ajis, Ajis Daing. Terus yang berikutnya adalah Antori Stargi. Dia lebih kepada penyutradaraan di teater. Dia punya grup teater Cermin di Jakarta Barat. Terus pernah juga menjadi ketua Indraja. Jadi Ikatan Drama Jakarta Barat, ya, Asosiasi Jakarta Barat ya, di teater. Nah, sekarang Antori Stargi dia sebagai Ketua Rumah Seni Jakarta. Jadi untuk penyelenggaraan HT2 ini itu kaitannya itu dari Rumah Seni Jakarta. Kebetulan penyelenggara juga bekerjasama dengan Sanggar Komunitas 7. Ada Mas Kukuh di sini, juraganya ada di belakang tuh kayaknya tuh. Ya, Mas Kukuh. Oh iya, juraganya di belakang tuh. Oke, nanti kita santai aja. Kalau mau tanya ya silakan, kita belajar bareng-bareng, kita belajar bersama, kita mungkin punya cerita bareng-bareng, punya saling tukar cerita gitu ya, tukar pengalaman gitu ya, Kang Ajis, lebih enak ya. Terus kita ada sharing biar pinter sama-sama lah, karena belum tentu yang udah senior, karena pengalaman sekarang ini dia juga butuh belajar dengan teman-teman yang lebih muda. Itu juga nggak salah juga, karena belajar itu ya sampai mati. Oke, mungkin segitu aja. Pertama saya akan menyerahkan mic ini kepada Kang Ajis. Jadi bagaimana sih Kang Ajis bisa sampai ke suka dengan lighting, terus apakah begini salah atau seperti apa? Padahal dulu Kang Ajis Daing ini juga pemain, dan tanggal 24 Maret malam Jumat dia juga akan mengisi di ruang ini, di ruang panggung Sanggar Komunitas 7. Nah, mungkin dia nggak perlu panjang lebar lagi, ya silakan Kang Ajis. Jadi membicarakan tentang pengalaman mungkin dari dulu, bagaimana dia sebagai mahasiswa sampai sekarang ini. Silakan Kang Ajis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini kan sebuah seni pertunjukan ya. Kita sama-sama tahu bahwa seni pertunjukan adalah sesuatu yang kita lihat. Kalau teater atau pertunjukan itu kan mencakup semua disiplin seni, itu bisa dihadirkan.
kepekaan tentang itu untuk seni di disiplin yang lain itu perlu kita pelajari, kita kita pelajari, kita pahami bagaimana kita presentasikan ke sebuah karya kita. Karena memang banyak juga kalau pengalaman saya melihat gitu, banyak yang kurang detail atau kurang serius memasukkan disiplin seni yang lain. Kalau seni pertunjukan itu kalau kita lihat di lingkungan kita atau apa yang ada gitu, baik itu pertunjukan musik, teater, atau mungkin bisa ke monolog, atau mungkin bahwa yang sebenarnya menarik yang kadang-kadang kita kurang perhatikan ya pertunjukan tradisi yang ada di kita, misalnya dari wayangnya atau mungkin dari topengnya atau apapun lah. Nah, ekspresi-ekspresi itu sebenarnya kuat sekali. Kita bisa ambil untuk bisa transfer ke karya kita di panggung. Atau sulap misalnya. Kalau sulap itu kan menarik ketika ada sesuatu yang belum kita ketahui. Nah, di pertunjukan juga akan menjadi menarik kalau penonton menunggu apa yang akan terjadi. Nah, hal-hal itu yang kalau saya amati ya, saya perhatikan pertunjukan itu kurang detail untuk berani untuk membuat itu. Ada, walaupun misalnya di festival itu sempat pernah adalah beberapa kali atau mungkin yang sempat saya lihat saja dari artistik misalnya, set pertama ke set kedua itu akan menjadi sesuatu yang penonton kagum ketika tidak terbayang oleh penonton bahwa akan menjadi seperti A yang kemudian berubah menjadi seperti B. Hal itu menjadi kekuatan di sebuah seni pertunjukan. Begitu juga misalnya kita bicara tentang monolog. Nah, ini sedikit promosi buat saya nanti. Saya akan main di sini tanggal 24 hari Kamis. Saya biasa atau profesi saya adalah lighting designer, menata lampu. Saya mencoba untuk bagaimana seefisien mungkin dan sedikit memanfaatkan hal yang sederhana. Terus saya juga mencoba memasukkan unsur sulap yang bukan kita main sulap, tapi ada sesuatu yang mungkin juga menjadi surprise, yang mudah-mudahan bisa menjadi surprise. Ada sesuatu yang begini toh, terus penonton akan berpikir ketika itu berhasil ya, mudah-mudahan saya berhasil. Ketika itu berhasil, pasti penonton terus meriwain kejadian itu seperti apa sih? Itu yang terjadi biasanya di sulap. Nah, maksud saya bahwa pertunjukan yang bisa kita lihat itu dari unsur-unsur yang lain itu bisa kita manfaatkan untuk membuat karya kita menjadi berkembang. Mungkin sementara ini dulu, mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol macam-macam lagi. Mungkin ini sekarang Mas Anto gantian untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Ya, terima kasih ya Pak Ajis. Sebelumnya saya mengucapkan juga terima kasih pada teman-teman pengisi acara Hatedu di Komunitas 7 ya. Karena ini penyelenggaraannya memang dari Rumah Seni Jakarta yang secara kebetulan waktu itu
sempat berdiskusi, berdialog dengan Mas Kuku sebagai tuan rumah di Komunitas 7 dan bersedia untuk memfasilitasi teman-teman terutama di timur untuk monolog gitu. Jadi selama seminggu, sebenarnya memang lama benar gitu, tapi ya udah harus dilakukan gitu. Juga terima kasih kepada ini Ibu Presiden, Ibu dari Mas Kuku, Mbak Ji. Siapa namanya? Ayo, Ji nggak Epi, tahu. pendamping setia. Jadi tadi yang sudah diungkapkan sama Mas Ajis Daing udah ada poin yang diungkap berdasarkan satu esensi dari monolog. Memang monolog itu kan dilakukan sendiri oleh seorang aktor, tapi tidak lepas dari unsur-unsur yang lain seperti penyutradaraan juga harus disutradarai. Ada unsur lightingnya, ada unsur settingnya, ada unsur semua ya artistiknya. Nah ini harus digarap gitu. Jadi sama juga dengan teater ya. Cuma dia main sendiri. Nah di tadi yang di Heru mainkan itu masih belum kelihatan sekali untuk sebuah monolognya gitu. Jadi sebuah penampilannya dari teks yang diungkapkan juga dituangkan belum sampai kepada menjadi milik. Semuanya masih textbook, masih ada kata-kata yang masih lama sekali kan. Mau dibawa kemana sih era sekarang apa yang dulu gitu. Jadi yang di teks katakanlah contoh tadi ada teks menerima SMS gitu. Itu kan udah zaman sebelum ini kan. Sebelum ada WhatsApp, ada macam-macam lah. Jadi ini sekali harus ditelah lagi dialognya kata-katanya gitu. Nah ini juga nggak sampai dikunyah, ya nggak sampai diambil dulu inti dari monolognya, ceritanya. Jadi ceritanya juga apa? Sebenarnya itu masih konvensional ya kalau buat sebuah cerita. Ini cerita lama lah. Orang memperebutkan kursinya kursi kekuasaan. Terus bagaimana endingnya gitu. Kan ada pesan yang mau disampaikan tapi juga nggak ketangkap. Nah ini harus ditangkap, dicari itunya esensi dari ininya, monolognya. Nah secara struktur aja sama sebenarnya, konvensional juga ya. Pertama ada introduksi, si tokoh ini dia ngungkapin soal kursi, menceritakan tentang kursi, tentang dia lebih pada naratif memang di awal karena menceritakan aja tentang kursi itu apa, bagaimana gitu. Nah setelah introduksi udah jelas dia ada konflik kepada dirinya, kepada kursi, kepada orang yang memperebutkan kursi, sampai bagaimana pada saat konflik itu masuk ke dalam komplikasinya ya perdebatan tentang dirinya, tentang orang lain. Nah di ujung tadi ada klimaksnya juga kita nggak sampai gitu, nggak sampai pada permainannya, adegannya, sehingga permainannya hanya cuma sekedar mengungkapkan kata-kata yang ada di teks. Endingnya juga kan kayak gitu, nggak bisa juga kan ada tragis. Sebenarnya kan di sini ada ungkapan ya, sindiran atau satir dari teks-teks yang dilemparkan oleh di naskah Putu Wijaya itu. Di sini nggak juga mencerminkan ini teror ya. Di sini biasanya Mas Putu naskah yang punya mengandung teror mental. Mungkin nggak tahu nanti Mas Ajis naskah Zietan itu bisa ada di situ.
Di naskah ini nggak ada, cuma bentuk banyak naratif. Nah ini harus memainkannya secara satir gitu. Secara satirnya itu ini ya, di ungkapannya nggak dapat, nggak sampai gitu. Sebenarnya kan kalau kita tangkap nih dari naskahnya, ini mau ngomongin apa sih ini naskah? Apa sih yang mau disampaikan gitu? Itu dulu dicari, baru kalau udah ketemu, udah ngebayangin aja. Baru ambil dialognya, teks-teksnya seperti apa gitu. Baru kan imajinasinya ada, diisi teksnya itu. Nah baru punya muatan imajinatif. Kalau tadi nggak sampai ada imajinasi ke situ, permainannya nggak imajinatif lah, masih pada tataran textbook tadi. Ya, jadi di monolog sekali lagi memang ada sutradara juga yang perannya penting buat menyutradarai si monologernya, aktornya. Ini sutradara juga nggak ada tadi, nggak kelihatan. Gimana sutradaranya, nyutradaran pemainnya salah, dialog salah, apa dia adegannya nggak pas, dilosin aja gitu. Dari kostum juga nggak diperhitungkan, dari ya kostum juga penting tadi. Kalau kostumnya seperti itu, emang kostum apa, dia sebagai apa, statusnya apa, terus kapan kostum itu, saat waktu dulu trennya kostum itu kapan gitu. Di penanda juga ada, penanda kapan nih cerita ini mau disampaikan, apa cerita zaman dulu atau tahun sekian. Nah itu harus, atau tahun mau dibawa tahun sekarang gitu. Tahun sekarang udah pasti ya disesuaikan aja. Banyak kok tahun sekarang menjelang pilpres nih misalnya gitu. Menjelang pilpres kan orang berebutan kursi itu dengan apa kampanye bahwa ya pilih nomor sekian gitu. Itu kan ada ya, juga ada yang harus diperhitungkan benar gitu soal kampanyenya. Kamu kampanyenya untuk apa? Terus ada juga dengan cara black campaign-nya, terus juga money politiknya. Kan di sini ada juga tuh tadi tersirat yang memang nggak terungkapkan secara visualisasi gitu. Jadi itu ya secara keseluruhan, walaupun monolog, walaupun sendiri, tetap itu digarap secara bentuk kolektif. Tadi Bang Haji sudah ungkapin bahwa unsur-unsur elemen-elemennya tetap ada yang digarap. Nah, gimana kalau cuma sendiri, kayak mungkin Bang Haji besok sendiri dia sebagai lighting man, dia main monolog, nggak tahu nih, aku ngebayang barangkali dia main lighting juga main sendiri atau sendiri seperti apa gitu. Itu nggak apa-apa karena misalnya dia mau nyutradarain sendiri juga, tapi yang penting disutradarain. Walaupun sutradarain gitu, jangan main sendiri, tetap dia nyutradarain sendiri. Jadi pasti bakal nyutradarain sendiri nih. Cara main lampunya gimana nih kalau nggak ada orang di sendiri? Ya mungkin dia cari akal sambil monolog, sambil main. Musiknya bagaimana nih nanti? Kalau yang di luar itu kayak kostum, kayak lain-lain udah dipikirin di luar. Terus settingnya seperti apa nanti, hand propnya bagaimana, connectingnya dengan properti gimana gitu, connecting by set, connecting by light. Itu harus dipikirkan banget di konsep gitu. Ada desain ininya, desain kreatif untuk dirinya gitu. Jadi nggak asal baca begini, naskahnya udah. Ya pertama kali itu begitu baca naskah, ada apa di dalam naskah itu? Ya pasti ada kegelisahan gitu. Kegelisahannya sama nggak sama gue nih? Kalau enggak,
Coba cari pendekatan naskah yang lain gitu. Cari monolog yang lain bisa yang sesuai nggak dengan kegelisahan gue. Ya kegelisahan apa sih gitu. Ya sama tadi, kalau lu nggak suka dengan urusan kursi kekuasaan, ngapain bawa naskah itu, cari yang lain. Misalnya, bukan nggak boleh tadi, cari sesuai dengan kegelisahan itu lebih tepat, lebih kena, dan kita lebih jujur dalam membawakan lakonnya. Ya itu dulu. Kang Ajis ada yang mau ditambahin lagi, Kang Ajis, silakan. Oh iya, ini kita ngobrol-ngobrol, ini tukar pengalaman aja, jadi nggak usah serius-serius. Audiensnya dinyalain perlu nggak? Biar nanti. Jadi kalau tadi kembali ke monolog adalah memang sebuah pertunjukan, ketika itu menjadi sebuah pertunjukan. Walaupun itu bukan di panggung atau mungkin di lingkungan di lingkungan arisan atau mungkin di lingkungan teman-teman, itu juga akan menjadi sebuah monolog. Nah, sekarang banyak tuh yang komedi itu stand up komedi itu kan itu bisa dibilang monolog juga, dan itu menjadi sebuah pertunjukan. Nah, seandainya kamu main atau siapapun main monolog, ada unsur-unsur itu dimasukkan, itu akan menjadi menarik. Tapi tentunya ketika apa yang dibicarakan atau apa yang diutarakan itu pas, mungkin aja bisa itu cerita pengalaman kita atau pengalaman aktor yang ternyata bisa masuk di satu naskahnya Putu misalnya. Itu sangat mungkin sekali. Makanya kalau saya sendiri sih sedikit merubah dari naskah yang sudah ada, itu kalau saya sendiri sih nggak masalah. Walaupun ada juga orang yang tidak seperti itu. Tapi menurut saya akan lebih menarik kalau kalau bahasanya mereka itu kan dikonstruksi lah, gitu, dikonstruksi ulang misalnya. Itu mungkin saja. Karena itu memang pertunjukan kita, akan kita buat seperti apa, teksnya mungkin saja bisa ikut semuanya, atau mungkin juga ada teks yang kita ambil temanya atau sari dari satu kalimat atau satu paragrafnya, tentang ini, bisa aja kita ngomongin kekuasaan yang kita pahamin. Karena agak sulit ya, misalnya aktor yang seperti kita biasa begini, terus kita ngomongin anggota DPR misalnya, sebagai anggota DPR itu biasanya agak sulit. Dan menjadi ya ada bohongnya. Padahal kalau pertunjukan itu, kalau kita jujur, itu menjadi ya itu yang ketika kita bermain dengan enjoy, jujur, dengan emosi dan segala macamnya, itu yang akan menarik. Seperti kucing yang kita lihat di sini tadi lompat-lompat sendirian berduaan, itu kan menjadi menarik ketika dia tidak punya beban sama sekali. Begitu juga kalau kita melihat anak kecil, kita melihat orang yang mungkin agak kurang gitu, dia sangat serius melakukan sesuatu yang mungkin kita tidak kebayang oleh kita, karena itu kejujuran. Nah, kalau monolog kan memang ya aktor ya yang bermain, yang dibantu dengan sutradara, yang dibantu dengan macam-macam lah, macam-macam pemikirannya, apa isinya, atau akan dibuat seperti apa. Jadi memang harus sadar bahwa ya kita bermain. Ini kalau saya berpikir bahwa walaupun kita jujur, tapi kita sadar bahwa kita bermain. Kita ditonton orang, kalau kita bermain bagus, mereka akan senang, dan tentunya kita akan juga senang.
Kalau saya itu punya kesadaran itu. Ya kira-kira itu. Mungkin nanti bisa disambung. Sampai tadi ya ada kolaborasi boleh tadi yang monolog, maksudnya justru ada ini kan ada monolog kayak stand up comedy itu jenisnya monolog topikal gitu. Kalau yang tadi nih narasi monolog karakter biografi itu bentuknya banyak narasi, jadi naratif. Jadi bisa aja boleh dikomben terus dengan monolog-monolog yang ekstrim ya. Jangan cuma satu mengenal monolog, ada stand up comedy aja kan enggak, atau biografi karakter biografi banyak ya. Jadi lebih ya memang harus banyak nonton juga sih. Kalau tadi kelihatan banget sih Heru baru kali ini dia monolog dan belum belajar basic dasar seni pemeranannya juga masih belum muncul. Tapi mudah-mudahan kan di sini kamu termotivasi, kamu bisa terpacu bahwa oh ya menjadi aktor memang harus benar-benar gila, harus belajar gitu. Banyak nonton pertunjukan teman-teman nih di sini, jangan nonton pertunjukan kamu setelah selesai besok nggak datang. Lihat masih banyak kan, belajar banget di sini nih. Kalau di sini selama seminggu kamu nonton terus belajar diskusi, udah hampir ini tuh semester berapa tuh? Udah semester 6 tuh, gratis lagi. Ya, Mas Ajis kan nih dari KJ, kamu belajar juga ya. Mungkin ada yang mau ngobrol kali ini. Oke, terima kasih Mas Santo Ristargi dan Kang Ajis Daing. Nah, tadi kan beberapa pertunjukan dari monolog ini kan sempat disinggung ya. Mungkin si aktor Heru bisa menjelaskan sih atau dia berbagi pengalaman bagaimana prosesnya untuk mempersiapkan di penampilan tadi gitu. Oke, tepuk tangan buat Om. Saya ingin bertanya tadi mengenai obrolan teman-teman yang bilang kedisiplinan dalam berkesenian gitu ya. Nah, saya ingin bertanya sebenarnya dalam berkesenian ini apa sih yang dimaksud dengan kita harus disiplin gitu? Apakah dengan cara kita saat proses kita datang tepat waktu itu bisa disebut disiplin atau yang seperti bagaimana tuh? Itu dulu sih paling. lagi nggak? Sama satu lagi paling sama ini tentang aktoran paling ya. Kayak saya pernah dulu sering ngobrol sama senior gitu, bahwasanya zaman dulu ini ketika aktor observasi itu, contoh misal dia menjadi seorang pemulung gitu, dia harus benar-benar terjun ke jalan gitu jadi pemulung. Nah, apakah di zaman sekarang itu harus tetap dilakuin? Apakah ada cara lain gitu selain melakukan itu? Gitu doang sih paling. Oke, tepuk tangan buat Sodik. Oke, terima kasih Sodik. Silakan kembali ke alamnya. Oke, satu lagi ya buat yang mau bertanya, yang mau. Ini yang ditakutin malah yang grogi gua kalau bilang ada tua ada muda. Karena nggak pernah tua. Namanya kesenian itu sama. Masa tua-tua aja. Kita nggak pernah merasa tua ya. Kalau di kesenian nggak ada yang merasa tua, semua sama. Karena begitu berkarya sama aja idenya. Nah, cuma yang muda memang harus banyak belajar karena pengalaman batinnya, pengalaman pikirannya, pengalaman sukmanya kan belum sampai ke olah betul gitu. Jadi diolah, memang olah lagi kembali, olah latihan dasar. Itu disiplin bener. Tadi ya harus disiplin lah. Kalau ngomong tentang disiplin itu apa sih? Nggak usah dijelasin lah, kayaknya udah tahu namanya disiplin. Kalau udah tepat waktu, latihan rutin, intensitasnya dijaga. Nah, makanya dibuat juga diciptakan ini budaya latihan, training kultur. Jadi kamu latihan ya, budayakan latihan itu setiap hari. Kalau cuma seminggu sekali ya itu sebenarnya nggak cukup juga, kan bisa di berapa kali gitu, bisa seminggu, bisa 3 kali,
nggak mesti ngumpul, yang seminggu sekali bisa kumpul, yang 2 kali bisa masing-masing. Kan zamannya sekarang udah era digital, udah kamu daring aja latihan bareng-bareng, nggak mesti lagi di tempat di sini sanggar ini di Ranggo Sastra sanggarnya, nggak mesti. Hari Rabu misalnya latihan udah di luar masing-masing, tapi latihan jam 7 sampai jam 9 ya, latihan benar kan, dipantau di daring kamu, mau di Zoom atau mau di apa, atau di PC nggak apa-apa juga. Nah itu kan nanti disiplinnya itu ada di situ, latihan dasar. Semua pasti proses bagusnya kamu hasilnya nanti dari latihan tadi, dari disiplin tadi. Ya udah pastilah ya, hasil proses tidak akan membohongi hasil. Udah kata-kata klasik itu, kata-kata itu jangan jadi klise, tapi benar-benar memang betul. Nah tadi kalau aku menyinggung soal karya tadi kan ada, kamu juga mesti belajar deh namanya filsafat, semiotika gitu kan. Itu juga kan menyangkut soal acting yang, atau menyangkut tadi artistik yang memiliki simbol-simbol gitu. Jadi kalau tadi kursinya misalnya jangan kursi begini duduk begini, nggak kreatif banget, kursi ditaruh begini biasa aja. Ya, orang udah tahu lah kursi, udah tahu kok, benar-benar jadi kursi biasa, kursi verbal. Tapi bisa aja kursi kamu gantung, diikat aja berapa, ditaruh di atas. Kalau mau ditambahin lagi apa, kalau itu panas atau itu kursi yang betul-betul punya kandungan apa itu nilai-nilainya jahat atau gimana, bisa aja taruh bambu-bambu runcing di kursinya atau apa. Nah itu kan nanti semiotika itu ada di artistiknya gitu. Nah itu mah Bang Kuko belajar semiotika, dia lulusan komunikasi semiotika ya. Udah masih simbol-simbol udah merem. Kalau ditanya ini gimana kursi tentang kekuasaan, Mas Kuko, ya kursinya digantung gimana di leher lo. Nah, jadi itu harus belajar juga soal itu. Terus belajar filsafat tadi. Heru tadi bilang berat nih naskahnya. Nggak ada yang berat. Ya lu nggak belajar, lu nggak pelajari pasti berat. Nggak ada yang berat. Tapi yang berat jangan diberat-beratin. Kalau misal belajar soal absurditas nih kan kayaknya berat loh. Pikiran dikaji terus nih apa sih nih teksnya nih. Nggak ada yang berat. Pernah pengalaman punya kan siap di FTJ bawain naskah kebetulan menang di FTJ di tahun 2006 pertama di tim tuh, naskahnya absurd semua ya. Kebetulan juga kayaknya penata lightingnya mengajis yang kura-kura dan bekicot gitu. Kura-kura dan bekicot itu kan naskahnya si ini Eugene Ionesco, dia kan absurd, ngomongin absurditas, ngomongin yang mengulang-ulang kehidupannya begitu terus. Orang juga absurdnya lagi di sana lagi perang, di sini waktu itu revolusi di Prancis kan, dia lagi peperangan, dianya lagi ribut sendiri berumah tangga antar suami istri gitu. Nah itu kalau kita kaji ngomong yang lain itu absurditas itu memang sulit, tapi gampang-gampang aja kok, sederhana aja gitu. Pas gitu kita kaji ya seperti udah menyederhanakan itu ya. Memang pertama agak rumit, tapi jangan dirumit-rumitkan tadi, jangan diberat-beratin, dicari apa sih maksudnya artinya gitu. Kalau udah ketemu artinya pasti mudah. Sama teks naskah tadi juga kalau udah ketemu udah. Masalahnya cuman tadi nggak ada proses latihan yang benar sih, cuma begitu aja, cuma sekedar kan. Nah kalau ada proses yang benar, ya bener lah yang total, intensitasnya dijaga gitu. Nah itu ya. Saya pertanyaannya tadi masih pertanyaan tataran itu, masih tataran yang mendasar. Terus
era kapan, era dari zaman dulu ya, zaman sebelum Masehi sampai sekarang, zaman Yunani dah, Romawi sampai sekarang, namanya aktor ya udah begitu aja. Nggak bisa aktor di teknologi maju apapun, tetap aja dia harus mengolah dirinya, ya mengolah tubuhnya, mengolah fisiknya, ya mengolah pikirnya, mengolah sukmanya, mengolah batinnya. Emang mau diapain, mau dijadiin, mau ditambah-tambahin pakai mesin? Aktor mah dari zaman dulu ya begitu. Tapi karena dia mengolah, yang membedakan nanti keahliannya atau keterampilannya dalam mengolahnya itu, kecerdasannya lebih tinggi, intelektualnya tinggi, dan mau sampai era milenial sekarang juga main teater pasti begitu aja aktornya. Pasti karena dia mengolah diri ya aktornya memang aktornya seperti itu. Kalau bisa sampai aktornya karena sekarang teknologi canggih, terus main teater aktornya bisa terbang, enggak juga kecuali pakai alat kan. Kalau dia pakai alat ya udah nggak bagus. Mendingan mengolah diri jadi sama aja. Cuma bentuk teater nanti yang beda mungkin ya. Beda zaman dulu, zaman sekarang. Sekarang udah zaman milenial nih, zaman udah masuk generasi alpha. Bentuk teaternya kayak apa sih? Nah itu aja coba yang kamu cari. Tapi substansi, esensi sama aja. Mau ngomongin teater zaman dulu sampai kiamat ya sama aja esensinya, substansinya dalam hidup kan sama, nggak akan beda. Atau misinya sama kan? Saya berteater mencerdaskan kehidupan bangsa, atau saya ingin memberantas kejahatan, pasti itu aja mau ya mas. Nah bentuk mungkin ya, kalau bentuk sebenarnya kita juga jangan direpotkan oleh bentuk seperti apa sih era sekarang ini bentuk teaternya. Ya bentuk-bentuknya sekarang kalau di kita kan juga jangan terpatok sama teater virtual atau apa, enggak. Teater ya adalah panggung deh, bentuknya namanya teater kan gedung pertunjukan, di dalamnya pasti panggung yang kita gunakan. Nah cuma yang beda konsep atau ide gagasan aja yang nanti kalian bisa cari, yang disesuaikan dengan era kekinian gitu. Itu aja. Teater tetap teater dan medianya adalah panggung. Kalau mau media lain udah bukan teater lagi. Di TV kamu jadi sinetron gitu. Di film, di kamera untuk sinematografi jadi film. Tapi teater adalah media, tetap medianya adalah panggung. Nah di sini panggung kalian nih jadi monolog. Bagaimana media ini bisa dihidupkan oleh si aktor-aktornya. Oke, tepuk tangan buat Antori Sargi. Oke, mungkin di sini bisa ditambahkan oleh Kang Ajis Daing. Silakan Kang Ajis. Nggak nambahin sedikit tentang disiplin tadi. Disiplin kan memang ketika kamu melakukan sesuatu apapun punya disiplinnya sendiri. Main bola punya disiplin sendiri. Sebagai aktor, sebagai olahragawan misalnya, bagaimana disiplin pemain bola sama disiplinnya pemain bulu tangkis tentunya dia berbeda, walaupun ada beberapa yang sama misalnya. Begitu juga ya, di teater atau mungkin di seni-seni yang lain, dia punya disiplinnya seperti ini. Di seni yang lain mungkin punya disiplinnya juga berbeda. Dan saya kira itu teman-teman udah paham semua itu. Hanya kita perlu menyadari diri sendiri bahwa seharusnya itu seperti ini loh. Saya kira itu udah kawan-kawan tahu. Terus masalah tentang latihan bagaimana tadi ya? Yang pokoknya pertanyaan kedua, cuman saya ada sedikit aja. Misalnya ada dua orang. Yang satu adalah seorang penyair, yang satu adalah aktor. Ketika dua orang itu melihat misalnya
nenek-nenek tua misalnya yang memang harus dibantu udah. Nah si penyair bilang kasihan ya kita bantu. Tapi si aktor jawabnya apa? Nggak mau. Nenek tua, saya sudah jadi nenek tua. Sekarang juga bisa jadi sama dengan dia. Nah jadi maksud saya itu bahwa aktor itu udah menjadi. Jadi dia tidak melihat melihat sesuatu penderitaan bla bla bla. Ketika dia menjadi kakek atau nenek tua itu tadi yang dibicarakan, dia langsung udah enggak, saya udah jadi kok, saya jadi, kalau kamu perlu bantu saya. Kira-kira dialog itu dua orang itu begitulah kira-kira. Saya kira teman-teman paham ya maksudnya ya. Nah, saya kira itu tambahan dari saya. Oke, tepuk tangan buat dari penjelasan Kang Ajis Daing. Ini cukup menarik ya, ilmu-ilmu yang udah diutarakan dari Bang Anto Ristargi dan Kang Ajis Daing. Oke, ini kalau ada yang mau tanya lagi silakan dan bisa menjadi penambah ilmu buat kita semua juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.